بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان لقاؤنا السابق وهو اللقاء الأول متعلقا بأهمية موضوع الفهم والتفهم والتفاهم في الحياة الزوجية، وذكرنا جملة من فوائد هذا الموضوع العظيم. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan bahwa pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama, berkaitan dengan pentingnya pembahasan tentang al-fahm wa tafahum wa tafahum, pengertian dan saling memahami dalam kehidupan suami istri atau kehidupan rumah tangga. Dan kami telah menyebutkan beberapa dari faedah yang berkaitan dengan pembahasan ini. والسؤال الثاني في هذا اللقاء الثاني هو ما هو الفهم. Dan pertanyaan yang kedua pada pertemuan kita yang kedua ini, yaitu pertanyaan apa yang dimaksud dengan pemahaman dan pengertian. وكلمة الفهم معناها واضح باللغة العربية وباللغة الإندونيسية. Di dalam bahasa Arab dan demikian pula dalam bahasa Indonesia, kata al-fahm atau pemahaman maknanya jelas. ولكن ما المراد بالفهم بين الزوجين. Namun apa yang dimaksud dengan memahami dalam kehidupan suami istri? الحقيقة أن هناك فهما قبل الزواج. Pada hakikatnya di sana ada sebuah pemahaman sebelum terjadinya pernikahan. ينبغي أن يعرفه الشاب والشابة. Yang sepantasnya untuk diketahui oleh seorang pemuda, demikian pula pemudi. لكن هذا له لقاء ودورة خاصة بالمقبلين على الزواج. Namun ini akan ada pertemuan khusus yang menerangkan tentang orang-orang yang hendak memasuki jenjang rumah tangga. فسنقتصر على الفهم بين الزوجين. Dan pada pembahasan kita ini kita akan memfokuskan pembahasan kita tentang adanya pemahaman dan pengertian di antara hubungan suami istri. الفهم بين الزوجين ليس شيئا واحدا يمكن حصره وضبطه. Saling memahami di antara suami istri bukanlah satu perkara saja yang memungkinkan seseorang untuk menyebutkan sebuah ketentuan dalam hal ini. الفهم بين الزوجين له جوانب متعددة جدا. Akan tetapi memahami dalam kehidupan suami istri itu memiliki sisi-sisi yang banyak. الجانب الأول، sisi yang pertama, فهم الفروق بين الرجل والمرأة. hendaknya seorang memahami adanya perbedaan antara status lelaki dengan status wanita. من حيث الخلق، ditinjau dari sisi fisiknya dan penciptaannya. والطبيعة، demikian pula dari sisi tabiatnya, التي خلق الله كلا منهما عليها. di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan
setiap dari lelaki dan wanita memiliki tabiat masing-masing. فهناك فروق جسدية. Maka di sana ada perbedaan dari sisi fisiknya. وهناك فروق عقلية وفكرية. Dan ada pula perbedaan dari sisi akalnya dan pemikirannya. وهناك فروق نفسية وعاطفية. Dan ada pula perbedaan yang berkaitan dengan kejiwaan dan perasaan. دل على ذلك الشرع أولا. Dan yang demikian itu telah ditunjukkan oleh syariat. وجاء الطب الحديث في بكثير من هذه الأمور. Dan ada pembuktian dalam kedokteran yang ada sekarang ini dalam membuktikan sekian banyak perbedaan di antara keduanya. ومن أهم الأمور فهم كل من الزوج والزوجة طبيعة الآخر. Maka termasuk di antara perkara yang terpenting adalah memahami setiap dari kondisi suami dan istri, tabiat antara satu dengan yang lainnya. At-tabi'ah allati khalaqahum Allah 'alaiha. Yaitu sebuah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. Falirrajuli tabi'atuhu wa tafkiruh. Maka seorang lelaki memiliki tabiat dan pemikiran tersendiri. Walilmar'ati tabi'atuha wa tafkiruha. Sebagaimana seorang wanita juga memiliki tabiat tersendiri dan pemikiran tersendiri. Walirrajuli tabi'atuhu wa tariqatuhu fil kalami wat tahadduthi wal istima'i wat ta'amul. Sebagaimana seorang lelaki juga memiliki tabiat tersendiri, punya metode sendiri di dalam berdialog, dalam mendengarkan sesuatu, demikian pula dalam pergaulan. Walil mar'ati tariqatuha fi hadha kullih. Dan demikian pula halnya wanita juga memiliki metode tersendiri dalam hal ini. Mad dalilu ala wujud al-ikhtilaf bain al-jinsain? Apa dalil yang menunjukkan adanya perbedaan tabiat dan yang semisalnya antara dua jenis ini? قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. Allah Jalla wa Ala berfirman yang artinya tidaklah sama antara lelaki dengan wanita. وقال تعالى وللرجال عليهن درجة. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman yang artinya bahwa kaum lelaki di atas kaum wanita satu tingkatan. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman yang artinya bahwa kaum lelaki mereka adalah pemimpin terhadap kaum wanita berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan terhadap mereka kaum lelaki dan berdasarkan infak yang mereka berikan kepada kaum wanita tersebut. وَهَذِهِ الْآيَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى مُحَاضَرَاتٍ فِي تَفْصِيلِهَا. Dan ayat-ayat yang seperti ini membutuhkan pembahasan tersendiri dalam satu muhadharah dalam menjelaskan dan menafsirkannya. Walladhi yahummuna aslul ma'na. Namun yang terpenting pada pembahasan kita kali ini adalah asal makna yang terkandung di dalamnya. Min akbari asbabil mushkilati baina az-zawjain. Termasuk di antara problem yang terbesar yang terjadi di antara hubungan suami istri. Anna ar-rajula yu'amilu al-mar'ata mu'amalata wa ta'amul ar-rajul. Bahwa seorang lelaki dia menyikapi istrinya seperti halnya dia menyikapi kaum lelaki yang lain. Wa anna al-mar'ata tu'amilu ar-rajula mu'amalata wa ta'amul al-mar'ati lil-mar'ah. Demikian pula halnya sebaliknya. Terkadang seorang istri dia menyikapi suaminya seperti halnya dia menyikapi wanita yang lain. Ma alladhi yahsul? Sehingga apa yang terjadi akibat hal ini? Yahsulu تعجب واختلاف واضطراب وتساؤل من الطرف الآخر. Hal ini justru akan menyebabkan sebuah keanehan, menyebabkan satu hal yang akan menimbulkan kegoncangan, perselisihan dan munculnya berbagai macam pertanyaan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Limadha yu'amiluni bihadhihi at-tariqah? Yaitu pertanyaan, mengapa dia menyikapiku dengan sikap yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini? Adamul fahmi li aslil khilqati allati khalaqallahu kulla wahidin 'alaiha. Ini disebabkan karena tidak memahami tentang penciptaan dan kondisi tabiat yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. Qad tahsulu nufratun wa kurhun wa atharun ukhra. Sehingga disebabkan karena hal ini akan menimbulkan kebencian, ketidaksenangan dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Wa yanqalibu az-zawaj wal 'alaqatu min hubbin wa widd
إلى أن يكون تعامل أحد الزوجين للآخر سبب قلقه وألمه ومصدر إزعاجه وإيذائه. Sehingga sebuah pernikahan yang seharusnya dibangun di atas rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, akhirnya terjadi perubahan dalam hubungan di antara keduanya, menyebabkan terjadinya inzi'aj di antara mereka, adanya kesempitan, perasaan tidak senang antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan mereka saling menjauh. قد ذكرنا أمثلة في اللقاء السابق كتفسير البخل وكتفسير الصمت عند الرجل والمرأة. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa contoh-contoh dan permisalan tentang hal ini, seperti perbedaan mereka dalam menafsirkan makna kikir, dan demikian pula perbedaan dalam menafsirkan makna diamnya seseorang. من أمثلة الفروق بين الرجل والمرأة, termasuk di antara permisalan yang membedakan antara kaum lelaki dan wanita, أن الزوجة والمرأة تمر بمراحل ومصاعب متعددة تحتاج إلى الفهم. bahwa terkadang seorang istri, terkadang seorang wanita, dia telah melewati berbagai macam fase yang sulit dalam kehidupannya, sehingga butuh adanya pemahaman dalam menyikapi kondisinya. وتحتاج إلى التفهم من قبل الزوج. Dan hal itu membutuhkan adanya pengertian dari sisi seorang suami. تحتاج المرأة إلى أن يتعامل الزوج معها بما يصلح الحياة الزوجية. Di mana seorang suami butuh untuk menyikapi wanita yang demikian kondisinya dengan hal-hal yang akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangganya. تحتاج إلى أن يشعرها زوجها بأنه رحيم ودود حنون وأنه ليس أنانيا ولا قاسيا. Dan sangat dibutuhkan seorang suami untuk menampakkan di hadapan istrinya bahwa dia adalah seorang yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada istrinya. Dia bukan seorang yang suka mengeluh atau seorang yang keras di dalam menyikapi istrinya tersebut. من أشهر المراحل التي تمر بها المرأة والزوجة, dan termasuk di antara fase yang dialami oleh seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, مرحلة المرض, di mana seorang wanita terkadang merasa sakit, مرحلة الحيض, atau seorang wanita mengalami haid, مرحلة الوحام, atau seorang wanita mengalami ngidam, مرحلة النفاس, atau mengalami masa nifas, مرحلة مرض الأطفال والسهر معهم, dan juga dia mengalami fase sakitnya anak-anak sehingga dia hidup bersama dengan anak-anak yang dalam kondisi sakit. وغير ذلك من الظروف ككثرة الأشغال في البيت أو بعض الأخبار المزعجة عن أهلها. Dan yang lainnya dari berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh seorang wanita, seperti banyaknya kesibukan-kesibukan di dalam rumahnya, atau disebabkan karena adanya kesibukan di dalam menyikapi kerabatnya, orang tuanya. هنا الزوجة تكون في حالة نفسية مختلفة. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang istri dia memiliki kondisi kejiwaan yang berbeda-beda. يقل فيها تحملها وصبرها. Di mana seorang istri terkadang sedikit rasa kesabarannya dan kemampuan dia untuk memikul beban tersebut. ويضيق صدرها فتصدر عنها مشاعر وتصرفات معينة. Dan hal itu dapat menyebabkan sempit dada dalam kehidupannya, sehingga kondisi yang seperti ini akan menyebabkan munculnya berbagai macam perasaan dan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh seorang istri. فتحتاج إلى أن يفهمها زوجها ويتفهم حالها. Maka kondisi yang seperti ini sangat butuh bagi seorang suami untuk mengerti keadaan istri tersebut, dan sehingga dia berusaha untuk memahami kondisi dan keadaannya. فإن وجدت ذلك فإنها تشعر بتقدير زوجها لها. Apabila dia mendapati suaminya mengerti tentang keadaannya, maka dia akan merasakan bahwa suaminya menghormati dirinya sebagai seorang istri. وهنا تزداد العلاقة ارتباطا. Sehingga dengan cara yang seperti ini, itu akan semakin mempererat hubungan di antara mereka. ومن الأمور المؤلمة جدا للزوجة, dan termasuk di antara perkara yang menyakitkan seorang wanita,
إعراض زوجها عنها وقت حاجتها إليه حسيا أو معنويا. Ketika seorang suami berpaling dari istrinya dalam kondisi istrinya sangat membutuhkan dia, baik secara his, yakni secara fisik, atau secara makna. المثال الثاني. Permisalan yang kedua. الزوجة تحب أن تجد من زوجها الرحمة والمراعاة وتنزعج من الإهمال واللامبالاة والابتعاد عنها والسهر خارج البيت والغياب كثيرا. Seorang istri, dia senang apabila dia mendapati suaminya memiliki sifat rahmat, kasih sayang, perhatian kepada dirinya, dan dia merasa terganggu apabila melihat suaminya ini memiliki sikap al-ihmal, dia menelantarkan, mengabaikan, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada istrinya, yang menyebabkan dia menjauhkan diri dari istrinya, atau dia begadang di malam hari, atau dia keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak ada kebutuhan yang mengharuskan dia melakukan hal itu. فإذا كان السهر والابتعاد والغياب عن البيت لغير حاجة فهذا لا ينبغي وهو حق لها أن يكون قريبا منها. Kalau seandainya seorang lelaki itu dia keluar dari rumahnya dan tidak bersama dengan istrinya di dalam rumahnya dalam keadaan tidak ada sesuatu yang mengharuskan hal tersebut, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami, sebab ini merupakan hak dari wanita tersebut yang harus ditunaikan oleh sang suami. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang musafir. فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته. Maka apabila salah seorang kalian telah menyelesaikan kebutuhannya, فليعجل إلى أهله. Maka hendaknya dia bersegera mendatangi istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala az-zawaj mawaddatan wa rahmatan wa sakanan. Allah Jalla wa Ala telah menjadikan sebuah pernikahan itu sebagai sesuatu yang akan menumbuhkan kasih sayang, rahmat, dan ketenangan. Wa khalaqal azwaja litaskunu ilaiha. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah menciptakan para suami dan istri litaskunu ilaiha, agar kemudian kalian dapat membina sakinah, perasaan tentram dan tenang dalam kehidupan tersebut. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para wanita adalah pakaian untuk kalian wahai kaum lelaki, sebagaimana kalian juga merupakan pakaian untuk mereka. Fala yanbaghi an taghiba hadhihi al-ma'ani fi buyutina. Maka secara umum tidak sepantasnya hal-hal yang seperti ini itu tidak terdapat di dalam rumah tangga kita. Wala fil awqatil harijati wal dhurufi at-tari'ati khususan. Dan tidak pula sepantasnya kondisi-kondisi yang seperti ini, yaitu adanya ketentraman, adanya rahmat dan kasih sayang, itu tidak terdapat terkhusus pada waktu-waktu yang kondisi-kondisi di mana seorang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Faminal muhimmi jiddan. Maka termasuk di antara perkara yang sangat urgen, fahmu kullin minaz zawji waz zawjati ahwal al-akhar. Adalah adanya saling memahami antara suami istri tentang kondisi mereka wa dhurufahu allati yamurru biha, dan kondisi yang mereka lalui di dalam keseharian dan dalam perjalanan hidupnya, wa ma alladhi yanbaghi an yaf'alahu wa ma alladhi yanbaghi an yatajannabah, dan memahami apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang seharusnya dia jauhi. واستحضار الأجر والثواب والثمار العاجلة والآجلة في ذلك. Lalu kemudian hendaknya seseorang menghadirkan pada dirinya akan adanya pahala dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, baik dalam waktu cepat ataukah dalam waktu lambat. قريب من هذا المثال مثال آخر. Maka yang mendekati perkara ini adanya permisalan yang lain. كثير من الزوجات تحب من زوجها أن يبادر ببعض الأمور أقوالا أو أفعالا قبل أن تطلبها منه. Banyak dari kalangan istri, mereka senang apabila suaminya bersegera untuk melakukan sebagian perkara, baik yang kaitannya dengan ucapan atau perbuatan, sebelum istri itu meminta untuk melakukan hal tersebut. ويحزنها أن تكرر الطلب مرات وهو عن حاجاتها في انشغال وإهمال. Dan akan menyedihkan seorang istri apabila dia mengulang-ulangi permintaannya kepada suaminya dalam keadaan sang suami dia seakan tidak peduli untuk memenuhi
kebutuhan istrinya tersebut disebabkan karena dia merasa sibuk dengan hal yang lain sehingga dia menelantarkannya. قد يكون هناك خلل في دورة المياه في الخلاء أو خلل في المطبخ. Boleh jadi di sana ada kerusakan atau kekurangan di toilet yang perlu adanya perbaikan, atau di dapur يحتاج إلى إصلاح sehingga membutuhkan adanya perbaikan. وربما هذا الخلل يؤدي إلى مشقة كبيرة عليها. Dan adanya kerusakan tersebut boleh jadi akan menyebabkan seorang wanita merasa sulit dalam menyelesaikan urusannya. وأمره سهل يستطيع إنجازه في لحظات إن تفرغ له أو جاء بأحد يصلحه. Dalam keadaan untuk menyelesaikan hal yang rusak tersebut merupakan perkara yang mudah bagi seorang, dia tinggal memanggil seorang teknisi untuk menyelesaikan dan memperbaikinya. لكنه يهمل ذلك وينشغل عنه بأمور لا تصل إلى الأهمية هذه. Akan tetapi dia melalaikan hal tersebut. Seorang suami melalaikannya dan tidak peduli dengannya karena adanya perkara-perkara yang sesungguhnya dari sisi pentingnya lebih penting memperbaiki hal-hal yang dianggap sepele itu. بل ربما أن بعض الأزواج قد اعتاد على أنها هي التي تقوم بالأعمال وتنجز المهمات. Bahkan boleh jadi di mana seorang wanita ketika melihat adanya kerusakan tersebut justru dialah yang berupaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan hal-hal yang kurang yang ada di bagian-bagian tersebut. إما أن تنجز الأعمال بنفسها وإما أنها هي التي تأتي بالعمال. Ada kalanya istrinya tersebut atau wanita tersebut dia sendiri yang menyelesaikannya, atau ada kalanya dia berusaha untuk memanggil teknisi yang lain untuk menyelesaikan. هل هذه هي القوامة التي جعلها الله للرجل؟ Apakah yang seperti ini yang menunjukkan sebuah kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seorang suami dalam rumah tangganya? كثير من الزوجات أيضا تحب من زوجها أن يفهمها ويفهم حاجتها أو حاجتها دون تصريح فتلجأ إلى التلميح والإشارة. Demikian pula banyak dari kalangan para istri, dia senang agar suaminya bisa memahami apa yang dia inginkan dan memahami apa yang dia butuhkan, meskipun sang istri tersebut tidak menyebutkannya secara jelas atau secara transparan, namun dia cukup dengan memberi isyarat, maka dia mengharapkan suaminya segera memahami hal tersebut. إذا كانت في الخارج مع زوجها, apabila sang istri berada di luar bersama dengan suaminya, وشعرت بالجوع, lalu kemudian sang istri merasa bahwa dia dalam keadaan lapar, قد لا تقول لزوجها أنا جائعة. Mungkin saja dia tidak akan mengatakan kepada suaminya, saya dalam keadaan lapar. وإنما تقول هل تشعر أنت بالجوع؟ Tapi dia akan bertanya kepada suaminya, kamu merasa lapar enggak? لا. Maka suaminya menjawab, enggak. Tidak manfaat. Hah? Tidak manfaat, la faedah. La faedah. Wah, kelam bahasa Indonesia nak terjemahkan. قد يكون مع زوجته في الطريق. Boleh jadi seorang suami bersama dengan istrinya di sebuah jalan. فتقول له هذا الدكان يقال أن هذا المطعم يقال أن الطعام فيه لذيذ وأنه يصنع طعام كذا وكذا بجودة جيدة. Lalu kemudian di perjalanan tersebut mereka melewati sebuah rumah makan atau restoran, maka istrinya mengatakan kepada suaminya, kata orang itu makanan yang ada di restoran ini itu bagus sekali, enak itu, dan kata mereka bahwa cara mereka membuat makanan itu memiliki kualitas yang tinggi, gitu, premium. Turidu minhu an yaqif wa yashtari. Maksudnya dia ingin supaya loh kamu singgah beli gitu. Tidak bagus. Kata suaminya enggak bagus. Gak enak. Qad akaltu ma'a syabab walakin la yu'jibuni. Saya sudah pernah makan di situ sama yang lainnya dan aku tidak suka makan di situ. Ifham zawjatak akhil karim. Maka yang terpenting pahami dulu apa sih maksud istrimu tersebut. فغدا انتبهوا لزوجاتكم إذا تكلمنا بهذا الكلام. Maka mulai besok hendaknya kamu perhatikan kalau istri kalian ngomong seperti ini. المثال الثالث. Permisalan yang ketiga. في باب الكلام والتحدث. Dalam pembahasan perbincangan dan dialog.
بعض النساء يتكلمن إلى أزواجهن بما يجول في خواطرهن. Ada sebagian wanita mereka menyampaikan, mereka berdialog dengan suami-suami mereka dengan sesuatu yang terbetik dalam fikirannya. Mubasharatan. Maka dia langsung maka suami pun langsung bersikap. Faqad tatakallamu an amrin khatara fi baliha fi dhalika alwaqt. Boleh jadi seorang istri dia membicarakan sesuatu yang terbetik dalam dirinya pada waktu itu. Bi'aks az-zawj yurattib al-fikrah wa yadrus al-amr. Berbeda halnya dengan seorang suami. Kalau seorang suami penuh pertimbangan, dia akan memikirkan sebelum dia bertindak. Fikrah takhtur fi fikriha mubasharatan tatakallamu biha. Adapun seorang wanita ketika ada pemikiran di dalam dirinya, dia langsung menyampaikan hal itu. قد تطلب من زوجها طلبا أو أن يفعل فعلا أو أن يتخذ قرارا. Terkadang seorang istri dia segera meminta apa yang menjadi tuntutan yang tersebut, atau dia ingin segera agar suaminya melakukan sesuatu yang dia inginkan itu. وتطلب منه الإجابة مباشرة. Dan dia mengharapkan agar ada segera jawaban langsung dari suaminya. لكنه قد لا يكون الوقت مناسبا لطرح هذا الموضوع. Akan tetapi mungkin kondisinya ketika itu tidak pas untuk membahas tentang permasalahan ini. وقد لا يكون مناسبا طرحه بهذا الأسلوب. Dan boleh jadi tidak sesuai cara penyampaiannya dengan metode tersebut. وقد لا يكون مناسبا طلب الإجابة مباشرة يحتاج إلى تفكير. Dan boleh jadi seorang suami menganggap bahwa ini tidak mesti harus langsung segera diwujudkan apa yang diminta oleh istri tersebut dan membutuhkan adanya pertimbangan. بخلاف كثير من الرجال. Berbeda halnya dengan banyak dari kalangan kaum lelaki. إن عادة كثير من الرجال أنهم يسكتون ويفكرون قبل الكلام. Kebanyakan dari kaum lelaki mereka diam dan mereka memikirkan dan menimbang sesuatu sebelum mereka berbicara dan menyampaikan. أنا من البارحة أقول كثيرا من الزوجات كثيرا من الأزواج بعض الأزواج فإذا كان زوجك ليس من هؤلاء ليس لي علاقة في الموضوع. Saya dari kemarin mengatakan banyak dari para suami, banyak dari para istri begini dan begitu. Kalau seandainya di antara istri antum ada yang tidak termasuk dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tidak ada kaitannya dengan hal itu. إذا كانت زوجتك ليست من هذا النوع ليس لي علاقة بالموضوع. Apabila istrimu tidak termasuk dari apa yang kami bahas ini, maka saya tidak ada kaitannya dengan pembahasan itu. Jelas? Wadah? الزوج يفكر قبل أن يتكلم عادة. Biasanya, kebanyakannya seorang suami itu memikirkan dan menimbang sebelum dia berbicara. كثير من الرجال والأزواج إذا طرح عليهم موضوع فإنهم يغلبون جانب التفكير والدراسة والموازنة. Banyak dari kaum lelaki ketika disampaikan kepada mereka satu perkara, maka biasanya mereka lebih memperhatikan sisi memikirkan, menimbang terlebih dahulu sebelum melakukannya dan menerapkannya. Al-janib al-aqli, yaitu sisi akal, memikirkan. Walaysa al-'atifata wal-hamas, dan dia tidak mendahulukan perasaannya dan semangatnya. Wala at-tasarruf, dan tidak pula sikap tergesa-gesa. ولذلك عندما تكلمه الزوجة وتطلب منه اتخاذ القرار. Oleh karena itu, ketika ada seorang istri menyampaikan sesuatu kepada suaminya dan meminta kepada suaminya untuk segera mengambil sebuah keputusan, في شراء بعض الأشياء, apakah dalam membeli barang-barang tertentu, أو بالخروج إلى مكان ما, atau ingin keluar ke satu tempat tertentu, أو بالسفر, atau ingin melakukan perjalanan safar, أو بالتعاون وفعل الخير في بعض الجوانب, atau adanya saling ta'awun atau ingin melakukan satu kebaikan dari sisi-sisi tertentu, فإنه قبل أن يقرر يسكت ويفكر كثيرا. Maka seorang lelaki sebelum dia menetapkan satu keputusan, biasanya dia diam, lalu dia banyak memikirkan dan mempertimbangkannya. ويتأمل ويوازن كثيرا. Lalu dia memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu.
ويقلب الفكرة في رأسه كثيرا. Dan dia selalu membolak-balikkan fikirannya di kepalanya. لماذا؟ Mengapa demikian? هكذا تفكير غالب الرجال. Sebab memang demikian pemikiran mayoritas atau secara umum dari kaum lelaki. يدرسها دراسة الزوج القائم بالمسؤولية الذي يفكر بالواجبات الأسرية والنفقة وغير ذلك من الأمور. Dia akan selalu mempelajari sebagai seorang suami yang memimpin, yang memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya, sehingga dia selalu mempertimbangkan, dia selalu memikirkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditegakkan dalam rumah tangga, demikian pula yang berkaitan dengan nafkah. ينظر إلى النتائج، ينظر إلى العواقب. Dia selalu melihat apa konsekuensi dari apa yang akan dia lakukan. ينظر هل هذا الأمر مهم أو ليس مهم. Dia akan selalu memperhatikan apakah perkara ini urgen, penting atau tidak penting. وإذا كان مهما هل هناك أمر أهم منه. Apabila itu termasuk di antara perkara yang penting, boleh jadi di sana ada yang lebih penting dari itu. وهل هذا الوقت هو مناسب لتنفيذ هذا الطلب أم ليس مناسبا. Apakah waktu sekarang ini memungkinkan untuk segera mewujudkan permintaan tersebut atau waktunya tidak pas. هل يمكن تنفيذه مباشرة أم أنه يحتاج إلى خطوات وترتيبات وإعدادات بحكم عمله، بحكم ارتباطاته، بحكم منصبه. Apakah memungkinkan bagi dia untuk segera mewujudkan apa yang diminta oleh istri tersebut, atau mungkin membutuhkan proses, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, ditinjau dari dia juga punya pekerjaan, dia juga punya keterkaitan dengan hal-hal yang lain, dia juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Ayyatuha al-mar'atul muwaffaqah. Maka wahai seorang wanita yang diberi taufik, la tasta'jili fi talabil jawab. Jangan engkau tergesa-gesa untuk segera mendapatkan jawaban dari suamimu. Wala tulji'ihi lil qat'i wal jazmi bil radd. Dan jangan engkau menggiring suamimu tersebut sehingga dia seakan-akan terpaksa untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Wa min babi aula la tafhami hadha dha'fan aw bukhlan aw taharruban min talbiyati raghbatiki. Dan lebih utama lagi, jangan engkau memahami bahwa ini merupakan bentuk kelemahan dari suamimu atau merupakan bentuk kekikiran yang dilakukan oleh suamimu tersebut, atau dia hendak lari dari tanggung jawab karena dia tidak memenuhi apa yang engkau inginkan. Wa min babi aula la taghdabi wa tajrahi mashaa'irahu wa tattahimihi fataqulin anta la tuhibbu is'adi, anta la turidu tanfidh raghbati. Ana daiman atlubu minka wa anta la taf'al. Kam marratan radattani. Dan lebih utama lagi, jangan engkau wahai seorang wanita segera melampiaskan amarahmu, lalu kemudian engkau menyakiti perasaan suamimu dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Misalnya engkau mengatakan kepadanya, engkau tidak senang kalau aku itu bahagia, engkau tidak senang apabila engkau mewujudkan apa yang aku inginkan, ya. Aku selalu meminta engkau melakukan ini dan itu, akan tapi engkau selalu menjauh dariku dan tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Dha'il fikrah wansarifi wada'ihi yufakkir. Maka letakkan pemikiran itu, sampaikan dan biarkan suamimu memikirkan dan menimbang. ولا تجعل الدنيا كلها قائمة ومعلقة على هذا الطلب نفذ فأنا سعيدة وإلا نصنع مشكلة. Dan jangan engkau menjadikan seluruh dunia untuk mencapai sebuah kebahagiaan dibangun di atas permintaanmu itu. Kalau diwujudkan apa yang engkau minta, maka engkau mengatakan, wah saya bahagia. Kalau tidak, berarti tidak lagi merasakan kebahagiaan. وهكذا في جانب الزوجة. Maka demikian pula dari sisi seorang istri. قد تفعل أشياء ينزعج منها الزوج جدا. Kadang-kadang seorang istri melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang suami merasa terganggu darinya. ومن أشهر الأمثلة في ذلك, dan termasuk di antara permisalan yang paling populer tentang hal itu, أسلوبها في تعميم الأحكام المجحفة الظالمة. Yaitu metode seorang wanita di dalam mengumumkan, menguniversalkan sebuah hukum, ya, yang itu adalah merupakan bentuk kezaliman. أنت لا تخرج بنا. Engkau
tidak melakukan hal itu bersama kami. أنت لا تفعل لنا كذا. Engkau tidak melakukan perbuatan ini. أنت لا تجلس معنا. Engkau tidak pernah duduk bersama kami. في عمرك كله لم تفعل لنا كذا ولم تصنع لنا كذا ولم نرى منك كذا. Seumur hidup engkau tidak pernah melakukan hal itu untuk kami. Kami tidak pernah melihat engkau melakukan ini dan itu. الحقيقة أنه فعل قبل شهر. Padahal hakikatnya mungkin saja suaminya pernah melakukan sebulan yang lalu. وخرج معها الجمعة الماضية. Dan bahkan dia mungkin pernah keluar bersama dengan istrinya pada Jumat yang lalu. وجلس وإياها ليلة الثلاثاء. Jelas ya. معها ليلة الثلاثاء. هو تقول لا تجلس معنا. Dan dia baru saja duduk bersama dengan istrinya, berbincang dengannya pada hari Selasa. ليلة الثلاثاء يوم الثلاثاء. Nah, لا تخف. ثلاثاء الأربعاء. نعم. وهذا ليس غريبا على المرأة. Dan ini bukanlah merupakan bentuk kehinaan terhadap seorang wanita. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. Sebagaimana aqul laysa ghariban. Laysa ghariban syai'. Dan hal yang seperti ini bukanlah satu hal yang aneh dari seorang wanita. Artinya bukan satu hal yang asing. Biasa dilakukan oleh sebagian para wanita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas. Sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu an-nara fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku diperlihatkan neraka dan ternyata mayoritas penduduk neraka itu adalah para wanita, mereka telah menjadi kafir. Qila ayakfurna billah? Maka ada yang bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka bukan kafir kepada Allah, namun mereka mengingkari suami mereka dan mereka mengingkari perbuatan kebaikan yang diberikan kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila engkau seorang lelaki senantiasa berbuat baik sepanjang masa kepada seorang wanita, lalu kemudian wanita ini melihat ada kekurangan, ada kekeliruan darimu dalam satu hal, maka wanita ini mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun padamu. Hal yajuzu jahdul ma'ruf? Apakah boleh bagi seorang untuk mengingkari sebuah kebaikan yang telah diberikan kepadanya? Al-jawabu la, walidzalika kana aktsaru min aktsari al-asbab dukhulan li aktsari an-nisa'i ila an-nar. Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu disebabkan karena sikap mengingkari kebaikan yang telah diberikan kepadanya, ini yang menjadi sebab kaum wanita banyak yang dilemparkan ke dalam neraka. Faltahdharil mar'atu ala nafsiha. Maka hendaknya seorang wanita berhati-hati dan khawatir terhadap dirinya akan hal ini. Nahnu al-an nuridu ilaj mushkilat. Sekarang kita ingin menyelesaikan dan memberi solusi dari berbagai macam permasalahan dan problem. Fala nastati' an naqif 'inda kulli mushkilatin fanadrusuha min jami'il jawanib. Dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan lalu kemudian kita sebutkan dan kita terangkan solusinya, akan tapi kita mempelajarinya dari berbagai macam sisi. Nu'alij min huna janiban aw janibain wa huna janiban aw janibain wa hakadha. Maka kita berupaya untuk menyelesaikannya dan beri solusi dari sisi ini kita terangkan, dan dari sisi ini ada satu atau dua perkara yang perlu untuk kita sebutkan solusinya. Sukrub ini. Maksudnya maksudnya kalau ada kerusakan maka pakai sekrup untuk memperbaiki ini bagian itu yang diperbaiki gitu, yang rusak. Jika tidak paham Indonesia, saya akan menjelaskan lebih banyak. Nah, المهم ها أنا إذا لا تفهم الإنجليزي سأشرح لك أكثر menjelaskan. طيب هنا المشكلة عند المرأة. Maka di sini problemnya ada pada wanita. لكن نحن نريد صلاح البيوت. Akan tetapi tujuan kita adalah memberi kemaslahatan dalam rumah tangga. فسنتكلم مع الزوج في هذه المشكلة. Maka kita akan
membahas bersama dengan istri dalam permasalahan dan problem ini. هي نقول لها حرام عليك جحد المعروف. Kita mengatakan kepada seorang istri, haram bagimu untuk mengingkari sebuah kebaikan yang telah diberikan kepadamu. ثم ننتقل إلى الزوج فنقول له. Lalu kemudian kita berpindah kepada suami dan kami menyampaikan kepada para suami. لأن الزوج قد يغضب. Karena boleh jadi istri marah. وقد لأن الزوج نتكلم معه لأنه قد يغضب. Karena boleh jadi seorang suami marah. وقد يصل به الأمر والغضب إلى أمور ليست طيبة. Dan boleh jadi kemarahan seorang suami itu akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang tidak baik. بسبب هذه الطبيعة التي في المرأة. Disebabkan karena tabiat yang dimiliki oleh istrinya. وهن يكفرن العشير. Dan mereka, di antara mereka ada yang tabiatnya mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami. وتعرفون قصة ولا يوم الطين. Dan kalian sudah mengetahui kisah Yaumuddin. Jadi kisah ini pernah beliau sampaikan fi بدرس الوفاء mungkin. Ada pelajaran dahulu, daurah sebelumnya beliau menyampaikan tentang husnul wafa. Ya, ada kisah Yaumuddin. Ana terangkan, ana ingatkan lagi kisah tersebut tentang seorang pemimpin ya di Spanyol gitu. Mu'tamid Ibn Abbad. Dia seorang pemimpin. Dia mempunyai seorang istri yang bernama I'timad. Lalu kemudian suatu hari mereka berdua berjalan melihat rakyat, ada sebagian para wanita mereka bermain lumpur gitu. Bermain lumpur. Maka istrinya karena dia seorang pejabat, nggak mungkin dia ikut serta dalam perkara tersebut. Maka dia pun meminta kepada suaminya, ya, berikan aku kesempatan, aku juga ingin bermain seperti mereka. Maka disiapkanlah oleh suaminya ini, karena dia seorang pejabat tinggi, pemimpin di negeri tersebut, maka dia menyiapkan macam-macam susu, mawar, air mawar dan yang lainnya dicampur menjadi satu, dibuat kayak lumpur, tapi itu kan bahan-bahan yang mahal semua. Lalu dia pun memanggil istrinya, lalu memanggil para wanita yang lain, teman-temannya, untuk bermain, seakan-akan mereka bermain lumpur, tapi bahannya mahal semua. Nah, walhasil itu membuat istrinya senang, sampai satu ketika keduanya jatuh miskin dan dipecat dari jabatannya, lalu sampai pada tingkatan dia dipenjara. Akhirnya terjadi pertengkaran suatu ketika antara suami istri ini. Maka istrinya mengatakan kepada suaminya, kamu tidak pernah memberikan kebaikan apapun kepadaku. Kata suaminya, tidak pula pada hari Attin itu ketika saya memberikan kepadamu suatu hal yang membuat engkau senang. Akhirnya diamlah si istri karena dia mengingat bahwa ini adalah kebaikan yang besar yang diberikan oleh suaminya. Mushkilatuna baina az-zawjayn ma hiya? Problem kita bersama dalam menyikapi suami istri itu apa? Zawjatun tunkiru anna zawjaha fa'ala laha aw ishtara laha aw jalasa ma'aha. Seorang istri mengingkari bahwa suaminya pernah melakukan ini atau memberikan sesuatu kepadanya atau pernah duduk bersamanya. Huwa yara annahu jalasa wa ishtara wa kharaja. Dalam keadaan suami telah merasa bahwa dia sudah pernah memberikan kepadanya dan dia duduk bersamanya. Miskin, yuridu an yadfa'a at-tuhmata 'an nafsihi. Jadi kasihan suami ini, dia ingin menolak sebuah tuduhan yang dituduhkan kepadanya. فيبين لها يريد أن يبين لها فيقول أنا خرجت قبل شهر واشتريت قبل أسبوع وجلست معك قبل ليلتين. Maka dia pun akhirnya menjelaskan kepada istrinya bahwa saya pernah keluar bersamamu 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, aku sudah membelikan ini untukmu dan seterusnya. يظن أنها ستتذكر وتعتذر وتقول له maaf. Dan dia menyangka bahwa mungkin istrinya dengan penjelasan tersebut akhirnya dia sadar dan mengingat hal tersebut. Akhirnya sang istri pun minta maaf kepada suaminya. Wa annahu bidzalika qad sara bari'an min at-tuhmah. Dan dia menyangka bahwa dengan penjelasan itu terbebaslah dia sebagai suami dari tuduhan istrinya itu. Ma alladhi yahsul? Namun apa yang terjadi? Inna ba'dhan nisa' la turidu at-tadhakkur wa la tufakkiru bil i'tidhar. Sesungguhnya sebagian para wanita itu
dia tidak senang untuk diingatkan tentang hal tersebut, ya, dan dia tidak ingin, ya, untuk menyampaikan satu permintaan maaf kepada suaminya. ماذا تصنع؟ Apa yang dia lakukan oleh sang istri ini? أترككم تفكروا إلى غد؟ Apakah kita biarkan saja dia memikirkan hingga keesokan harinya? أو أعطيكم الجواب الآن؟ Atau saya berikan jawaban sekarang? تنتقل بك إلى موضوع آخر. Maka hal ini akan menyebabkan kita berpindah kepada satu pembahasan yang lain. وتتهمك أنك تمن علينا وتستكثر علينا وإلى آخره. Maka istri ini pun akhirnya menuduh suaminya dengan tuduhan yang lain. Dia akan mengatakan pada suaminya, ngapain kamu sebut-sebut kebaikan yang kamu lakukan? Kenapa kamu perlu untuk menyebutkan ini, menyebutkan itu? Sebab adamul fahm. Permasalahannya karena tidak adanya pemahaman. Al-muwaffaq huwa alladhi yata'amalu ma'a hadhihi at-tuham al-ula wa kufran al-ashir bihudu'in wa aqlin wa rifq. Maka seorang suami yang benar, yang diberi taufik, adalah seorang yang berupaya untuk menyikapi hal ini. Sikap seorang istri yang mengingkari kebaikan suami tersebut, maka dia menyikapinya dengan tenang. Qalat laka anta la takhruj bina. Anta la takhruj bina. Maka ketika istri mengatakan kepada suaminya, engkau tidak pernah keluar bersama kami. La taqul ana qad kharajtu biki. Maka jangan engkau menjawab, saya sudah keluar bersamamu. Ila aina turidinana an nakhruj ya titik titik. Maka dia bertanya kepada istrinya, hendak kemana engkau keluar bersama kami? Apa yang kamu inginkan? Keluar kemana yang kamu maksud? Ma huwa titik titik? Titik titik niqab. Ya khitab laha. نعم. تفهم ما شاء الله. فتقول إلى مكان كذا وكذا. Maka dia mengatakan, saya ingin keluar ke tempat ini. من الغضب بدأ الهدوء. Maka yang tadinya marah, dia pun mulai menurun kemarahannya. أنت لا تشتري لنا. Kata istri, engkau tidak pernah membelikan untuk kami. من أي دكان تحبين أن نشتري. Maka suami mengatakan kepadanya, maksudmu mau beli apa dan di toko mana yang kau hendak beli? Satujibuka wa tuhaddid al-murad. Maka dia akan menjawabmu dan dia akan menetapkan dan menentukan apa yang dia inginkan. Hinaha sata'rifu anta maddafi'u laha ila hadzal kalam. Maka dari situ engkau akan mengetahui apa sebenarnya faktor yang mendorong wanita tersebut untuk menyampaikan hal itu. Wa annaha la tunkiru fadlaka wa ihsanak. Dan sebenarnya istri tersebut tidak mengingkari kebaikan dan keutamaan yang telah dilakukan oleh suaminya. Walakin ra'at ahad an-nisa' aw sami'at min ahad an-nisa' annahum kharaju annahum ishtaraw ra'at status al-hala fi WhatsApp faja'a hadha at-ta'bir. Namun terkadang seorang istri itu dia melihat ada temannya yang lain pernah keluar bersama dengan suaminya. Dia pernah mengetahui si fulana dari temannya, ummahat, keluar bersama suaminya membeli ini membeli itu. Atau mungkin dia melihat status sebagian temannya, sebagian ummahat, bahwa di statusnya disebutkan bahwa dia telah dibelikan ini oleh suaminya. Maka akhirnya timbul pertanyaan itu yang dia sampaikan kepada suaminya. Al-mar'atu miskinah. Maka wanita itu kasihan. Tazdahimul afkaru fi aqliha ahyanan fala tadri bimada talfidh. Kadang-kadang ya berbagai macam pemikiran itu ada di dalam akalnya, dalam otaknya, ya. Namun dia tidak mengetahui apa yang harus dia sampaikan. Fala takhruju minha fi hadzal waqt illa al-kalimat al-jarihah allati tu'dhi az-zawj wa tuz'ijuhu. Sehingga tidak ada yang keluar dari lisan seorang wanita kecuali kata-kata yang justru akan menyebabkan rasa sakit bagi sang suami. A'rifu ba'd al-azwaj yakdhibu ala zawjatihi insyaallah sa'adhhab biki sa'af'al laki kadza kadza wa yamshi al-amr bisalam lakin hadha la yajuzu syar'an. Saya mengetahui ada sebagian suami itu akhirnya dia terpaksa berdusta kepada istrinya. Dia mengatakan insyaallah dalam waktu dekat saya akan keluar bersamamu, saya akan bersamamu membeli ini membeli itu. Namun secara syariat hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, yaitu berdusta.
بعض الأزواج أهلي متخصص إشباع مواعيد وكلام. Ada sebagian suami itu memiliki keahlian di dalam mengutarakan kata-katanya yang dipolisi dengan kedustaan. والزوجة تعيش معه على هذا. Dan sang istri hidup bersama dengan suaminya dengan cara yang seperti ini. وربما تصير الزوجة جندد من المواعيد والكلام فقط. تصير جندد تشبع. Dan boleh jadi seorang istri itu akhirnya jadi gendut karena suaminya seperti ini sikapnya terhadap istrinya, selalu berdusta, tapi akhirnya rumah tangga itu jalan aja, dibangun di atas hal yang seperti ini. لكن الحكيم الذكي الموفق لا يحتاج إلى الكذب مع زوجته ولكنه يحتاج إلى الأسلوب الحسن والتفهم لما يدور. Akan tetapi seorang yang memiliki hikmah, seorang suami yang cerdik, dia tidak butuh kepada hal-hal yang seperti ini. Namun dia cukup memberikan metode yang baik di dalam menyikapi istrinya tersebut ketika menuntut hal-hal tersebut. كثير من الزوجات تتكلم مع زوجها بهذا الكلام فإذا عرض عليها قال لها نذهب نشتري تبدأ هي تحزن على زوجها وتشفق عليه. Banyak dari kalangan para wanita yang pada awalnya dia meminta kepada suaminya, saya ingin membeli ini, saya ingin keluar bersamamu ke tempat ini dan seterusnya. Namun pada akhirnya rasa menyesal, rasa sedih kembali kepada istrinya. Dia menyesal kenapa dia menyampaikan hal itu kepada suaminya. وهكذا المرأة في شكواها وكلامها لزوجها. Maka demikian pula kondisi seorang wanita ketika dia menyampaikan keluhannya kepada suaminya. فإنها كثيرا ما تشكو وتتكلم بحرارة وهي في الغالب لا تريد الحلول من زوجها. Terkadang ada banyak dari kalangan para wanita, dia mengeluhkan sesuatu dan menyampaikan kepada suaminya satu pandangan atau satu pembicaraan yang hangat ya, atau yang panas, yang sebenarnya dia tidak ingin mendapatkan solusi dari suaminya. تريد منك أن تسمعها وأن تتفاعل معها. Dia hanya menginginkan agar engkau menjadi pendengar setia dari apa yang dia sampaikan, dan dia menginginkan agar engkau juga ada respect terhadap apa yang dia ucapkan. فإياك والسكوت فهو دليل على عدم احترامك لها وإنصاتك لها. Maka dalam kondisi seperti itu sekali-kali jangan sampai kamu diam menyikapi hal tersebut, karena itu dianggap sebagai dalil bahwa engkau tidak menghormatinya dan bahwa engkau tidak mendengarkan apa yang menjadi curhatannya. بعض الزوجات تأتي متألمة جدا من موقف صار لها. Ada sebagian istri, dia mendatangi suaminya dalam keadaan ada hal-hal yang berbagai macam kejadian yang dia rasakan. تتكلم بحرارة وحرقة. Maka dia menyampaikan perkara tersebut dengan panas. والزوج ينظر إليها هكذا. Dalam keadaan suaminya hanya melongo aja ngelihat istrinya. Apa ini istri? لا تريد منك السكوت. Padahal istri tidak pengen kamu itu diam terus melongo gitu. أقل الأحوال iya. Minimal engkau mengatakan nggih. وإذا زدت قليل iya. Nah, kalau dia mengatakan oh, kan begini kan, oh iya ya nggih. ثم ماذا حصل أيضا؟ Terus gimana gitu. Artinya dia dibuat istrinya itu biar nambah gitu. هكذا يمكن أن تشعر بأنك متفاعل معها. Intinya bahwa sebenarnya yang dia inginkan bukan engkau mendapatkan engkau memberi jawaban terhadap apa yang dia sampaikan, tapi yang dia inginkan engkau itu memperhatikan apa yang dia sampaikan. Diam tidak boleh. Ya, sehingga dalam kondisi seperti ini diam tak boleh. بعكس كثير من الرجال. Berbeda halnya kebanyakan kaum lelaki, فإنهم عندما يتكلمون يحبون الإنصات وعدم المقاطعة. Karena kalau kaum lelaki ketika mereka berbicara, mereka senang kalau ucapannya itu tidak dipotong oleh orang. Maunya dia ngomong terus. ويرون قطع الكلام والأفكار قلة أدب وتشويش وإيذاء. Dan mereka menganggap kalau ada yang memotong pembicaraannya, dianggap itu tidak menghormati dan kurang adab. ولذلك يغضبون جدا. Oleh karena itu dia bisa marah sekali.
وهكذا النساء إذا حصل لأحدهن موقف. Maka demikian pula wanita apabila salah seorang di antara mereka ada sebuah kejadian تكلمت به إلى النساء, di mana dia menyampaikan sesuatu perkara tersebut pada wanita yang lain, قد لا يتفاعلن مع موقفها ولكن كل واحدة تحكي موقفا مثل موقفها. terkadang mereka tidak respect dengan apa yang disampaikan oleh wanita tersebut, dan boleh jadi mereka tidak begitu peduli dengan apa yang dia sampaikan dan tidak memiliki sikap yang sama. وربما في المجلس الواحد 5 أو 6 نساء يتكلمن مع بعض والأمور ماشية. Dan boleh jadi sebagian para wanita, sebagian mereka membicarakan sebagian yang lain dan kondisinya tetap berjalan seperti biasa. وهذا جانب طويل إذا تكلمنا فيه وأمثلته لا نخلص ولا ننتهي. Maka ini adalah sisi tersendiri yang cukup panjang pembahasannya, yang tidak ada habisnya kalau kita menerangkan tentang hal itu. والمقصود هو الأمثلة والإشارات التي نتفهم بها بعض الأحوال لنتجاوز كثير من المشكلات. Yang tujuan utamanya dari apa yang kita inginkan adalah menyebutkan isyarat-isyarat tertentu dan menyebutkan beberapa permisalan yang tujuannya adalah kita bisa menyelesaikan dan memberi solusi dari sekian banyak problem dan permasalahan yang ada. فالجانب الأول هو فهم الفروق في الطباع والأمور التي خلق الله الرجل مخالفا فيها للمرأة. Maka yang menjadi inti dari sisi yang pertama ini, apa yang telah kita sebutkan, memahami adanya perbedaan tabiat, perbedaan kondisi, perbedaan keadaan, perasaan antara kaum lelaki dan wanita yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atasnya. فما كان من طبيعة أحد فإنه لا يمكن تغييره ولكن يمكن التفهم وفهمه والتفاهم معه في ذلك. Maka apabila itu sudah menjadi tabiat seseorang, maka sesuatu hal yang tidak memungkinkan seorang untuk merubahnya, akan tetapi yang diinginkan di sini adalah memahami, mengerti dan saling pengertian di antaranya. الجانب الثاني من الفهم, sisi yang kedua dari yang berkaitan dengan pemahaman ini, فهم كل من الزوج والزوجة لعادة الآخر التي اعتاد عليها, adalah adanya saling memahami dari sisi suami demikian pula istri terhadap kebiasaan pasangannya yang mereka sudah terbiasa di atasnya. وهذه العادة قد تكون عادته أو عادتها الشخصية وقد تكون عادة قومها ومنطقتها التي نشأت فيها والثقافات والعادات المختلفة. Boleh jadi kebiasaan itu adalah merupakan kebiasaan pribadi baik suami ataupun istri, dan boleh juga kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang datang dari kebiasaan kaumnya, sukunya, ya, yang itu adalah merupakan kebiasaan yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda antara satu suku dengan yang lainnya. وهذه العادات على مراتب متفاوتة من حيث الحكم الشرعي والحرمة والجواز. Dan kebiasaan tersebut berbeda-beda keadaannya apabila ditinjau dari sisi hukum diperbolehkannya atau diharamkannya. ومن حيث التقبل والرفض. Dan demikian pula kebiasaan itu berbeda-beda dari sisi kebiasaan ini bisa diterima dan kebiasaan ini ditolak. وموضوعها يطول أيضا. Dan pembahasan yang seperti ini juga panjang. وسيأتي فيما بعد تنبيه على بعض أمثلتها. Dan akan ada nanti pada pembahasan yang berikutnya beberapa peringatan yang berkaitan tentang hal ini. والمقصود هنا هو التنبيه على فهم عادة الطرف الآخر. Dan yang dimaksud di sini adalah hendaknya seseorang juga berusaha untuk memahami apa yang menjadi kebiasaan pasangannya. والتفاهم والتعامل النافع بعد هذا الفهم بما يصلح الحياة ويزيدها استقرارا. Lalu kemudian berusaha untuk saling memahami, lalu menyikapinya dengan cara yang bermanfaat, dengan penuh pemahaman yang akan menumbuhkan dan akan menyebabkan adanya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Al-janib ats-tsalits min jawanib al-fahm. Sisi yang ketiga yang berkaitan dengan memahami sesuatu. Fahmu kullin min az-zawj waz-zawjah ma yuhibbuhu al-akhar wa yus'iduhu. Yaitu adanya saling memahami antara suami istri tentang hal-hal apa yang membuat dia senang dan apa yang membuat dia bahagia. Wa kadzalika ma yakrahuhu wa yuz'iduhu. Demikian pula saling memahami tentang apa yang tidak disukai dan apa yang membuat dia merasa terganggu.
ثم الحرص على تلمس رغباته ومحابه التي تسعده وتدخل السرور عليه. Kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang disenangi tersebut, apa yang dicintai dan apa yang membawa kepada kebahagiaan dan yang memasukkan rasa gembira di dalam hatinya. لأن المقصود هو تحقيق السعادة. Sebab tujuan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan sebuah kebahagiaan. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sifat seorang wanita salihah, yaitu membuat engkau senang ketika engkau melihatnya dan dia menaatimu ketika engkau memerintahkannya. ولهذا أمثلة كثيرة نقتصر على بعضها. Dan yang seperti ini ada banyak permisalan, namun kita hanya menyebutkan beberapa permisalan. الزوج الذي يعمل خارج البيت إذا رجع إلى بيته يريد أن يرجع للراحة والهدوء. Seorang suami yang dia bekerja di luar rumah, yang tentunya dia kelelahan, sehingga pada saat dia kembali ke rumahnya, dia menginginkan ketenangan, dia ingin beristirahat. الزوجة الموفقة هي التي تسعى لتهيئة الجو ليأتي والمكان جاهزا مهيئا للراحة والهدوء. Maka seorang istri yang diberi taufik di dalam menyikapi hal tersebut adalah seorang istri yang senantiasa berupaya untuk menyiapkan rumah sesuai keinginan suaminya. Dia menyiapkannya sehingga pada saat suaminya tiba di rumahnya, dia merasakan ketentraman dan dia merasakan ketenangan. وهكذا إذا رجع الزوج إلى بيته ووجد أن بعض الأمور لم تتم على الوجه المرضي. Dan demikian pula halnya ketika seorang suami kembali ke rumahnya, lalu kemudian dia mendapati ada sebagian perkara-perkara yang belum terselesaikan, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. فالواجب عليه أن يفهم وأن يتفهم الجهد والطاقة والعمل الذي تبذله المرأة في هذا البيت فيحصل بعض القصور. Maka tatkala dia melihat ada sesuatu yang belum terselesaikan di rumahnya, yang wajib bagi seorang suami berusaha untuk memahami dan mengerti tentang kesungguhan yang dilakukan oleh seorang wanita, kesibukan dan kesulitan yang dihadapi oleh seorang wanita di dalam rumahnya. Maka dengan memahami dan mengerti kondisi istri tersebut, itu akan memberi kemaslahatan di dalam kehidupan mereka. المثال الثاني. Permisalan yang kedua, إذا رجع الزوج إلى بيته بالأغراض التي اشتراها لأهله وبيته. Apabila seorang suami dia kembali ke rumahnya dengan membeli barang-barang tertentu yang telah dia beli dari luar, lalu dia masukkan ke dalam rumahnya. فإنه يحب أن يسمع كلمات الدعاء وعبارات الثناء ويشعر بالرحمة والشفقة عليه وعلى أمواله. أنت تتعب نفسك من أجلنا، أنت جهدك كله لنا، أنت دائما تخسر المال لراحتنا. Ketika seorang suami membeli barang-barang dari luar lalu dia masukkan ke dalam rumahnya, biasanya dia senang apabila dia mendengarkan kalimat-kalimat dari istrinya, kalimat-kalimat yang baik. Misalnya dia mendoakan suaminya, atau dia menyanjung suaminya, atau dia merasa kasihan melihat suaminya. Kasihan kamu wahai suamiku, engkau sudah melelahkan dirimu untuk membeli barang-barang yang seperti ini, ya. Kasihan engkau telah mengeluarkan uang, harta yang banyak untuk membeli hal-hal yang seperti ini. Itu suami senang mendengarkan hal tersebut. Jazakallahu khairan, nas'alullah an yubarik laka fi ahlik wa malik, nas'alullah an yaktuba ajrak wa an yakhlifa alayka bi khair. Maka sang suami pun mendoakan kebaikan kepada istrinya, ya, atau sang istri mendoakan kebaikan untuk suaminya dengan kalimat-kalimat, semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah mencatat bagimu pahala dan pahala yang berlipat ganda dari apa yang telah engkau lakukan. تكلم أولادها وبناتها بذلك، أبوكم يتعب لأجلنا، أبوكم يعني يتعب لأجل تيسير أمورنا وطعامنا وشرابنا وما نحتاجه. Maka istri itu pun dia menyampaikan kepada anak-anaknya, dia mengatakan, lihat gimana abimu ini, dia sudah membelikan engkau ini dan itu untuk berbagai macam hal-hal yang diperlukan di dalam rumah kita. Maka dia senantiasa melelahkan dirinya, dia mencari uang untuk memberi nafkah dalam kehidupan kita.
المرأة الموفقة هي التي تسلك هذا المسلك. Maka seorang wanita yang benar, yang diberi taufik adalah wanita yang menempuh cara yang seperti ini. قد تجد شيئا ناقصا نسي إحضاره. Dan boleh jadi seorang istri melihat ada sesuatu yang kurang, yang mana sang suami lupa untuk mewujudkannya atau menghadirkannya. لا تذكر ذلك ولا تؤكد ذلك عليه. Maka janganlah istri tersebut menyebutkan hal itu, lalu kemudian dia menyebutkan kebalikan dari yang seharusnya dia memberi pujian, tapi justru yang diungkit adalah kekurangan tersebut. تستطيع بطريقتها أن تحصل عليه بطريق أخرى والحمد لله رب العالمين. Maka sang istri mampu dengan metode yang lain untuk mewujudkan apa yang kurang tersebut tanpa dia harus meninggalkan cara-cara yang telah disebutkan tadi. Justru yang dinampakkan adalah kekurangan tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. المثال الثالث الزوج لا يحب من زوجته كثرة الاتصال والرسائل وكثرة الأسئلة إذا كان في عمله، إذا كان مع أصدقائه، إذا كان في درسه أو تعليمه أو غير ذلك. Permisalan yang ketiga, seorang suami dia tidak senang apabila seorang istri banyak menghubungi dirinya atau banyak mengirim pesan, atau istilahnya sekarang mengirim WA kepadanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh istri dalam keadaan sang suami sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan pelajarannya, atau dia sibuk bersama dengan teman-temannya yang lain. إذا رأيت منه عدم التفاعل, apabila engkau melihat dari suamimu tidak adanya tindakan respek dari apa yang engkau sampaikan, iya, enggak, min tarafi khashmihi yatakallam, min tarafi anfihi. Nah, misalnya dia hanya mengatakan iya atau enggak, artinya dia tidak nampak respek terhadap apa yang engkau sampaikan. Tafahami wad'ahu wa aghliqil hatif. Maka hendaknya engkau wahai istri berusaha untuk mengerti kondisi suami tersebut. Al-muwaffaqah la tattasil illa li hajah wa biqadri al-hajah. Maka seorang wanita yang benar, yang diberi taufik, dia tidak akan menghubungi suaminya atau tidak mengirimkan surat ataukah pesan-pesan kepada suaminya tersebut kecuali memang sesuai dengan batas kebutuhan dan keperluannya. Duna kathrati as'ilatin wa tahqiqat. Tanpa harus banyak pertanyaan-pertanyaan, tanpa harus banyak pengecekan, ya, penelitian. Mata dhahabtum, ma'a man dhahabtum, anta wa man, mata satarji'un. Kapan kamu pergi? Dengan siapa engkau pergi? Kapan pulang? Bersama siapa? Soal wahid, hal satata'ashya ma'ana am la? Mathalan. Cukup dengan satu pertanyaan misalnya, apakah malam ini engkau makan malam bersama dengan kami? Hal nantadhiruk aw na'kul? Apakah kami menunggu kedatanganmu untuk kita bisa makan malam bersama, atau kami makan duluan? Al-mithal ar-rabi'. Permisalan yang keempat. الزوج لا يحب من زوجته الانشغال عن بيتها وأولادها وبناتها وتركهم بمفردهم، لا الانشغال بالهاتف ولا الانشغال بالخروج ولا بالصديقات. Seorang suami tidak senang apabila istrinya tersibukkan dari urusan rumah tangganya dan menelantarkan anak-anaknya, putra-putrinya, dan meninggalkan dan membiarkan mereka. Apakah kesibukan istri tersebut karena dia sibuk dengan handphonenya, atau dia sibuk dengan teman-temannya, atau dengan yang lainnya. وقد يكون هو مهملا لنفسه ولك وتاركا لك الأمر كما تريدين. وقد يكون تاركا الأمر لها، هو مهمل في شأنه وتاركها في شأنها. Dan boleh jadi dia, seorang suami, dia membiarkan istrinya dengan kondisi tersebut. Dia masa bodoh gitu, bodoh amat dengan apa yang dia lakukan. Fakuni dzakiyatan li nafsik. Maka apabila engkau melihat suamimu dalam keadaan demikian, hendaknya engkau cerdik di dalam memperhatikan hal itu. Wamkuthi fi baitik. Dan tinggallah engkau di rumahmu, tidak banyak keluar. Wala tuhmili auladaki wa banatiki wa baitaki. Jangan sekali-kali engkau menelantarkan putra-putrimu dan menelantarkan urusan rumahmu. Fa anti awwal man sayandam. Karena engkau menjadi orang yang pertama yang merasakan penyesalan. Wanshagili bima yanfa', ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Dan hendaknya engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang memberi manfaat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi,
bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang memberi manfaat kepadamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. كثير من الزوجات إذا شغلنا أنفسهن بما ينفع لن تجد وقتا لهذه الأمور. Maka banyak dari kalangan para wanita, para istri, apabila mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, maka engkau tidak akan mendapati dia tersibukkan dari hal-hal yang justru melalaikan kewajibannya. المثال الخامس. Permisalan yang kelima. كثير من الأزواج والزوجات لا يحبون من أزواجهم وزوجاتهم التوسع في متابعة هذه الوسائل الحديثة. Banyak dari kalangan suami demikian pula istri, mereka tidak senang dari pasangan-pasangan mereka seringkali mengikuti media-media sosial yang banyak sekarang ini. فكم فرقت من أسر وكم أفسدت من قلوب. Maka berapa banyak yang justru akan merusak kehidupan rumah tangga dan memecah belah dan merusak hati-hati mereka. كثير من الأزواج والزوجات تضيق صدورهم من التوسع في المراسلة مع غير محرم. Banyak dari kalangan para suami demikian pula istri sempit dada mereka ketika melihat pasangannya selalu berhubungan medsos bersama dengan yang bukan mahramnya. كثير من الزوجات يزعجها أن يغيب زوجها طيلة اليوم خارج بيته وعيدا عن أولاده. كثير من الزوجات يزعجها أو يزعجهن كثرة غياب الزوج عن بيته وأهله. Banyak dari kalangan para istri itu membuat dia merasa terganggu ketika pasangannya sering keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan yang mendesak. ويزيدها انزعاجا دخوله منشغلا بالهواتف ووسائل التواصل. Dan yang membuat dia lebih terganggu lagi, dia sudah banyak di luar, lalu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, justru dia menyibukkan dirinya dengan HP-nya dan dengan media sosialnya. كثير من الزوجات تنزعج من باب التعدد ولو كان مزاحا. Banyak dari kalangan para istri dia tidak senang suaminya selalu membahas tentang permasalahan poligami di hadapannya walaupun dengan cara bercanda. كثير من الزوجات يؤذيها عدم تحمل الزوج للمسؤولية. Dan banyak dari kalangan para istri tidak senang melihat suaminya tidak menegakkan apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam kehidupan rumah tangganya. وتعامل الزوج مع بعض القضايا ببرود وهدوء وإهمال ولا مبالاة. Dan banyak dari kalangan para suami ketika menyikapi berbagai macam problem yang terjadi, dia menyikapi dengan kaku dan menyikapi dengan dingin dan seakan-akan tidak peduli dengan permasalahan dan problem tersebut. فعندما يشارك الزوج زوجته الهموم والأعمال والأعباء ويخفف عنها. Maka ketika seorang suami dia ikut serta di dalam membantu istrinya di dalam menyelesaikan berbagai urusan-urusannya dan pekerjaannya, هذا يشعرها بالاهتمام والاحترام. Maka ini akan mengesankan kepada istri tersebut bahwa suaminya telah menghormati dia, suaminya memperhatikan keadaannya. يشعرها بأن معها رجلا تستند إليه بعد الله عز وجل. Dan dia akan merasa, seorang istri itu akan merasa bahwa dia memiliki seorang suami yang benar-benar dia adalah suami yang memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya di dalam menyelesaikan urusan bersamanya. كثير من الزوجات تحب أن تسمع من زوجها عبارات وكلمات ولطفا واحتراما وتعبيرا جيدا. Banyak dari kalangan istri itu sangat senang mendengarkan dari suaminya kata-kata yang baik, kelemah lembutan, ya. Demikian pula gurauan dan kalimat-kalimat yang menyebabkan seorang merasa tenang ketika mendengarkannya. بعض الناس عنده جرح المشاعر. Ada sebagian orang itu punya kebiasaan melukai perasaan orang lain بالكلمات والتصرفات. Dengan ucapan-ucapannya, demikian pula dengan tindakan-tindakannya. وبعض الناس عنده مراعاة المشاعر بالكلمات والتصرفات. Dan ada sebagian yang lain lagi, mereka senantiasa menjaga perasaan orang lain
baik dengan kata-kata atau dengan tindakan-tindakannya. وليس الكلام في هذين الصنفين. Dan pembahasan kita bukan tentang dua perkara ini. الكلام في الصنف الثالث وهو برود المشاعر. Yang menjadi pembahasan kita adalah golongan yang ketiga atau kondisi yang ketiga, yaitu dinginnya perasaan seseorang di dalam menyikapi sesuatu. كثير من الزوجات تحب أن تشعر من زوجها بالاهتمام والعناية بها وبمشاعرها وبما يحببه إليها. Banyak dari kalangan istri, dia senang apabila dia merasakan dari suaminya bahwa suaminya itu penuh perhatian, suami itu melakukan sesuatu yang membuat perasaannya menjadi tenang dan melakukan hal-hal yang disenangi oleh suaminya, oleh istrinya tersebut. وتحب أن ترى من زوجها الاهتمام بنفسه ونظافته عند خروج كما يخرج عندما يدخل. تحب أن ترى من زوجها الاهتمام والعناية بنظافته وبنفسه إذا دخل البيت كما إذا خرج إلى البيت. Banyak dari kalangan para istri, dia senang melihat suaminya, dia memperhatikan dirinya, dia menjaga kebersihannya pada saat dia masuk ke dalam rumah, sebagaimana seorang suami ketika dia keluar rumah, dia juga memperhatikan dirinya dan menjaga kebersihannya dan kerapiannya. عندما يفهم الزوج والزوجة ما يريده الآخر فيبادله هذه الأمور من باب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Maka ketika seorang suami memahami apa yang disenangi oleh istrinya tersebut sehingga dia melakukannya, dan apa yang dibenci oleh istrinya sehingga dia meninggalkannya, sehingga mereka saling memberi kebaikan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana seorang istri punya kewajiban untuk berbuat baik kepada suaminya, maka demikian pula seorang suami juga memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada istrinya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. فإن لم يفهم فعندنا طريقان سنتكلم عنها في الليلة القادمة واللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. Namun apabila suami atau istri tidak memahami hal itu, maka kita akan membahas pada pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan permasalahan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.